Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan perkembangan terbaru dari salah satu koleksi saya ini. Seperti yang kita lihat ini merupakan kimeng ya, bahan kimeng hasil dari gabungan dari beberapa batang yang saya lakukan sekitar 1 tahun yang lalu. Untuk proses penggabungannya ada di video saya sebelumnya atau linknya ada di deskripsi video ini. Jadi ini kali pertama saya membuat bahan kimeng ini dari gabungan beberapa batang. Rencana akan saya proyeksikan sampai menjadi bonsai yang menarik untuk dilihat. Dan sekarang sudah berjalan 1 tahun, saya akan menunjukkan secara dekat hasilnya, kemudian menjelaskan apa saja yang sudah saya lakukan terhadap si kimeng ini, dan rencana untuk tahap selanjutnya. Untuk itu ikuti terus video ini dan selamat menonton. Oke, jadi seperti ini tampilan keseluruhannya dari awal gabungan sampai saat ini masih di pot yang sama menggunakan pot plastik yang saya letakkan di atas media tanam ya. Untuk tata letaknya sendiri untuk ini koreksi untuk saya pribadi ya, karena terlalu dekat dengan tembok ya, sehingga saya sedikit mengalami kesulitan saat mengontrol bagian belakang. Oke, sekarang kita lanjut ke perawatan atau media tanam yang saya gunakan. Untuk media tanam yang saya gunakan ini campuran antara pasir malang, kemudian tanah merah dan sekam bakar ya. Perbandingan kira-kira 3:1 ya, 3 untuk tanah merah, 1 untuk pasir malang, dan 1 untuk sekam bakar. Dan selain penyiraman rutin setiap hari, saya melakukan pemupukan ya. Untuk pupuknya sendiri saya menggunakan pupuk kompos organik. Jadi seperti ini pupuknya. Jadi saya kira ini banyak tersedia di kios-kios tanaman. Harganya relatif murah untuk daerah Tegal sendiri. Untuk satu kemasan ini berharga 6.000 ya. Dan saya tidak mengaplikasikannya secara langsung, melainkan saya rendam terlebih dahulu. 1 hari kemudian saya siramkan seperti biasa. Ini rutin saya pemupukan, saya lakukan 2-3 minggu sekali ya. Ini berbahan alami ya, sangat bagus untuk jenis tanaman maupun bahan bonsai lainnya. Ya, seperti itulah cara saya melakukan perawatan. Sekarang lanjut ke bagian batang. Informasinya seperti ini. Cabang kanan 1, kiri 1, dan depan terdapat 2 ya, yang menghadap ke depan, sedikit menyamping. Kemudian di bagian belakang terdapat 1 ya, 1 cabang yang lumayan besar ini ya, 1 cabang belakang. Jadi seperti ini tampilan untuk proses 1 tahun. Saya lakukan pemahatan menggunakan pisau ya, secara tipis ini seperti ini ya, seluruh batang. Tujuannya untuk menambah kesan tua. Kemudian sekitar 2 bulan yang lalu saya menambahkan beberapa batang di bagian sini. 1 ini terlihat masih renggang, kemudian ini ya, kita lihat masih renggang, dan sebelah sini 1. Mengenai penambahan batang, mungkin saya akan memberikannya lagi pada bagian-bagian yang saya inginkan sampai bentuk atau geraknya memiliki bentuk yang proporsional. Ini karena pada tahap ini saya fokus menyatukan batang terlebih dahulu ya, jadi saya membiarkan bagian akar ya, hanya sedikit merapihkan posisinya. Kemudian pada percabangan ini juga saya lakukan pemotongan, karena ini yang saya potong ini bagian yang sudah menyatu sempurna ya, jadi saya potong. Karena jika saya biarkan bisa terjadi pembesaran yang berlebihan ya, itu bisa mengakibatkan bentuk yang kurang seimbang atau kurang proporsional.
Sekarang kita bicara tentang rencana ke depan atau tahap selanjutnya. Jadi pada dasarnya saya fokus terlebih dahulu terhadap penyatuan batang. Kemudian setelah sudah menyatu cukup sempurna dan memiliki bentuk yang proporsional, lanjut ke pembentukan akar dan pembentukan anak cabang ya. Otomatis akan bongkar, kemudian potong akar dan pindah ke pot yang lebih besar ya. Untuk pembentukan anak cabang ada dua opsi ya. Kita bisa melanjutkan dari percabangan ini atau memotong ya, jadi memperpendek. Jadi nanti kita lihat saja mana opsi yang saya gunakan agar terlihat seimbang. Kemudian jika kalian perhatikan pada kimeng gabungan ini hampir tidak ada akar gantung, karena saya selalu melakukan pemangkasan terhadap akar gantung yang tumbuh ya. Kenapa? Karena jadi seperti ini. Untuk akar gantung ya, untuk tumbuh di batang sebesar ini, misalkan tumbuh di titik ini sampai ke bawah, kemudian mendapatkan nutrisi dari media tanam ini. Yang terjadi kemudian adalah bagian titik ini sampai ke atas mengalami pembesaran yang signifikan, kemudian bagian titik ke bawah mengalami penurunan pembesarannya. Hal itu bisa sedikit memperhambat proses penyatuan batang ini. Jadi saya memutuskan untuk selalu memotong akar gantung. Oke, untuk waktu 1 tahun saya kira relatif, semua tergantung dari perlakuan kita masing-masing ya. Jadi saya kira seperti itu penjelasan apa yang saya lakukan terhadap kimeng gabungan ini. Dan tentunya proses masih panjang. Untuk membentuk atau menciptakan suatu karya bonsai yang indah seperti apa yang kita inginkan, tidak perlu terburu-buru, nikmati proses dan perjalanannya. Oke, jadi sekian video saya kali ini tentang perkembangan atau update dari bahan kimeng gabungan ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini, dan tetap jaga kesehatan untuk kita semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.